Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para ikhwah sekalian, panitia kajian Batu Mengaji, barakallahu fikum jami'an. Semoga antum senantiasa dalam lindungan Allah dan mendapatkan taufik serta hidayah untuk jalan kebaikan. Tidak diragukan bahwa dakwah ini merupakan amalan yang paling utama. Bahkan Allah menyebutkan tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Qala subhanahu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih perkataannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah dan beramal saleh dan berikrar meyakini bahwa dia adalah orang-orang yang Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi la yanqusu min ujurihim syai'. Al-hadis. Orang yang melakukan satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengerjakan selain mereka atau sepeninggal mereka. Enggak terputus, enggak berkurang pahala orang yang mengerjakannya. Dalam hadis lain, Rasul berwasiat pada Ali bin Abi Thalib, memerintahkan beliau untuk mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan kamu, wahai Ali, tentu lebih baik dari unta merah. Unta merah adalah harta kekayaan yang paling berharga yang mereka miliki di zaman itu. Intinya, dakwah mengajak kepada kebaikan merupakan amal yang soleh, dan semua yang terlibat dalam dakwah ini, baik ustaz sebagai pemateri, mulai dia mempersiapkan makalah, mempersiapkan materinya, kemudian menyampaikan, kemudian panitia yang mempersiapkan media yang merekam, kemudian untuk penyebaran publikasi, baik itu mungkin offline atau online, dan menata yang merekam, dan semuanya itu semua akan mendapatkan bagian dari pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ingat, tatkala kita diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk agama ini, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ingat, kita telah mengambil satu posisi dari agama, dalam agama ini posisi sangat mulia. Maka masing-masing kita berada pada posisinya, keahliannya. Seorang ustadz dari segi kontennya, para ikhwah sebagai media, awak media, kru yang mempersiapkan media, apalagi sekarang dunia online, itu semua sedang berjuang. Pahlawan-pahlawan di belakang layar yang tidak tampak, tapi reaksinya nyata dan dirasakan. Oleh karena itu, kita harus lebih bersemangat. Ini kebaikan, tempat kita bercocok tanam, lahan yang subur di dunia ini, dengan berbagai kemudahan, dengan berbagai kemudahan yang Allah berikan kepada kita di zaman sekarang ini, menebarkan kebaikan, suatu hal yang sangat mudah di zaman sekarang ini dengan berbagai media sosial yang tidak terbatas. Maka oleh karena itu bersemangat dan saling tolong menolong, kerjasama. Dakwah ini berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Allah mengatakan pada nabinya, rasulnya, pilihan Allah, kami akan berikan padamu perkataan yang berat. Berat, tidak bisa dipikul oleh satu orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang dibimbing oleh Allah, dijamin oleh Allah, dia membutuhkan sahabat. Dalam hijrah, beliau membutuhkan teman, pendamping, Abu Bakar Siddiq. Musa alaihissalam membutuhkan Harun, saudaranya. Begitu. Begitu perjalanan dakwah, tidak bisa sendirian. Oleh karena itu, kita harus kerjasama.
tolong menolong. Bahasa nenek moyang kita gotong royong, ya, gotong royong. Dan konsekuensi dalam gotong royong pasti ada yang namanya, ya, sikap saling menghormati, saling mengapresiasi, saling melengkapi, saling menyempurnakan, ya, bukan saling menyalahkan, saling membenahi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, pesan anak pada antum semua, panitia kajian Batu Mengaji, teruskan perjuangan ini, ya, teruskan perjuangan ini. Ambil masing-masing dari kita ini bagian yang terpenting dalam dakwah ini sesuai dengan keahliannya. Dan hal yang juga tak kalah pentingnya, yang perlu diingatkan, pentingnya keikhlasan. Kalau kita ikhlas, Allah akan berkahi usaha kita, ya. Kemudian yang selanjutnya, sabar, ya, sabar. Butuh kesabaran tatkala kita menyeting, ingin, ya, merekam, mempersiapkan alatnya, datang ke majelis ustadznya, menghubungi ustadznya, dan seterusnya. Butuh kesabaran, waktu yang tersita. Kita masing-masing punya keluarga, punya anak, dan seterusnya, ya. Akan tapi bila semua amalan itu diikhlaskan karena Allah, dan kita meyakini inilah yang bisa saya berikan di antara amal saya untuk agama ini, insya Allah itu akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi zaman sekarang ini. Jadi tanpa kita, Allah akan memperjuangkan agama ini. Jangan sama sekali, oh kena saya kajian di Batu makin semarak. Tidak, bukan kena saya, bukan kena anda, bukan si fulan, Allah. Jangan pernah menisbatkan suatu aman kebaikan, apalagi oh kena saya ahlinya, saya bagian IT-nya, bagian merekamnya, yang nyetingnya, dan macam-macam, ya, mengkonsep konten dan seterusnya. Tidak, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan pernah menisbatkan hal itu pada diri kita, pada Allah. Hada fadlu Rabbi, hada min fadli Rabbi, karunia dari Rabbku, sehingga membuat kita selalu tawadhu, membenahi diri. Nah, dengan demikian insya Allah kita akan termotivasi, ya. Hadirkan dari dalam diri kita bahwa kita ini orang yang sangat butuh kepada pahala. Insya Allah di akhirat inilah lahan kita untuk berjuang bersama, ya. Oleh karena itu bersemangat, ikhlaskan niat, dan terus sabar, tolong menolong, dan hendaklah kita, ya, untuk selalu memiliki, ya, ungkapan-ungkapan yang baik, perkataan-perkataan yang lebih dalam berinteraksi, berkomunikasi sesama kita, saling mendoakan, saling menebarkan dalam kebaikan, bukan saling menyombongkan, bukan saling berbangga, saling hasad, tapi saling bekerja sama, saling mencintai karena Allah, saling, ya, memberikan kebaikan sesama kita, dan juga saling menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi renungan kita semua. Tetap ikhlaskan niat, mohon pertolongan kepada Allah, dan sabar, terus hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Insya Allah Allah akan berkahi perjuangan kita dalam menebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah wafatkan kita dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wassallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.